kasih. Nah, dari gambar kedua ini, dapatkah kamu memahami isi sebuah teks yang ada dalam gambar kedua ini? Maksudnya, bisakah Anda memahami teks iklan di gambar kedua? Bisa? Bisa. Oke. Kemudian, sesuai yang Ibu sampaikan tadi, bahwa materi kita yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas pada hari ini tentang teks iklan. Pernahkah Anda mendengar atau melihat yang namanya iklan? Pernah. Oke, Anda menjawab pernah melihat dan bahkan pernah melihat secara langsung yang namanya iklan. Kira-kira menurut Anda, iklan itu di mana pernah Anda lihat? Televisi. Di mana? Televisi. Di televisi. Di mana lagi? Di handphone. Di handphone. Di mana lagi? Di koran. Di koran. Nah, iklan ini banyak kita temukan. Banyak kita temukan yang namanya iklan. Baik, silakan simak penjelasan Ibu mengenai teks iklan. Silakan buka halaman 40. Kita akan membahas tentang yang namanya teks iklan. Saat membaca sebuah majalah, Anda menemukan yang namanya iklan. Sama seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa iklan bisa kita temukan misalnya di koran, di majalah, dan di televisi. Jadi iklan ini tidak terbatas. Bisa saja kita temukan misalnya ketika kita sedang membaca koran. Ada banyak iklan di dalam koran. Iklan artinya bahwa sebuah informasi yang mendorong dan membujuk khalayak atau orang banyak agar tertarik dengan barang atau produk yang ditawarkan. Itulah yang dimaksud dengan iklan. Iklan ini sengaja dipromosikan. Mengapa mereka promosikan? Supaya kita masyarakat yang melihat produk mereka bisa tertarik. Sama halnya yang seperti yang Anda sampaikan tadi. Anda pernah melihat iklan di televisi. Kira-kira menurut Anda, iklan apa yang pernah Anda lihat di televisi? Iklan apa? Misalnya iklan tentang mempromosikan sampo. Pernah? Pernah. Misalnya samponya yang bermerek Sunsilk. Pernah Anda lihat? Pernah. Nah, ketika Anda melihat di televisi, mereka mempromosikan merek sampo Sunsilk dengan cara misalnya bahwa ketika kita menggunakan sampo Sunsilk bisa membuat rambut kita berkilau, bisa membuat rambut kita halus, bisa membuat rambut kita panjang, dan lain sebagainya. Nah, itulah cara seorang perusahaan mempromosikan produk mereka. Apa tujuan mereka? Mereka promosikan Sunsilk itu, sampo Sunsilk. Tujuannya supaya kita yang melihat secara langsung bisa tertarik melihat produk tersebut. Yang awalnya tadi misalnya Anda memakai sampo misalnya mereknya Clear. Nah, tadi awalnya Anda sudah cinta sekali dengan sampo merek Clear. Ketika Anda suatu hari Anda menonton televisi dan melihat iklan tentang
Anda ganti menjadi Anda menggunakan sampo merek Susi. Jadi yang awalnya tadi Anda cinta dengan sampo Clean, ketika sudah melihat, menyaksikan langsung di televisi tentang mempromosikan sampo Susi, maka Anda merubah menggunakan sampo Susi. Anda menggunakan sampo Susi. Nah, dari iklan yang telah dipromosikan tadi, kita bisa tertarik memiliki atau membeli produk mereka karena dari segi misalnya pemaparannya, kemudian cara menyampaikan, cara membuat, bagaimana uniknya membuat iklan supaya orang yang melihat bisa tertarik. Kalau misalnya dari segi pemaparan kita, dari segi mempromosikan sebuah produk, kalau misalnya tidak bagus, bisakah Anda tertarik membelinya? Tentu tidak. Jadi kembali ke yang mempromosikannya, bagaimana cara dia mempromosikan sebuah produk supaya yang melihat atau kita sebagai masyarakat luas bisa tertarik melihat produk, bisa tertarik membeli produk mereka. Kemudian dikatakan di sini, dengan melihat iklan, orang-orang diharapkan mempunyai keinginan untuk mendapatkan barang yang diiklankan atau melakukan tindakan yang disarankan. Agar sebuah iklan menarik perhatian, biasanya pembuat iklan menyampaikan pesan iklannya secara kreatif. Kalau seseorang yang membuat iklan tidak kreatif, maka kita sebagai masyarakat tidak akan tertarik membeli produknya. Nah, bagaimana cara seseorang membuat supaya iklannya, produknya lebih kreatif? Caranya yaitu iklan yang kreatif dikerjakan dengan penuh kreativitas. Kreativitas itu dapat membentuk gambar yang unik, bentuk yang menarik atau kata-kata yang mudah diingat. Sama seperti di gambar pertama dan di gambar kedua. Menurut kalian gambar teh pokok ini dengan minuman susu fermentasi ini, menurut kalian unik, menarik tidak? Menarik. Karena memang tujuan seseorang yang membuat gambar ini, gambar iklan ini, dia membuat unik, menarik, supaya yang melihat atau kita sebagai masyarakat luas bisa tertarik membeli produknya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian iklan juga dikatakan bahwa sebagai alat media untuk menyampaikan pesan. Iklan dikatakan sebagai alat media untuk menyampaikan pesan. Apa pesan yang disampaikan dalam iklan ini? Ini seperti di gambar satu dan gambar kedua. Pesan yang disampaikannya di gambar satu dan di gambar kedua ini yaitu untuk mempromosikan minuman teh pokok. Dan di gambar kedua untuk mempromosikan minuman susu fermentasi. Jadi seolah-olah dari iklan ini yang ada di gambar satu, gambar kedua ini sebagai pesan.
ini, maka kita yang melihat sebagai masyarakat luas pasti tidak akan membeli produknya. Berikutnya dikatakan di sini pesan-pesan dalam sebuah iklan sangat beragam. Ada yang berisi ajakan dan ada juga yang berisi ajakan untuk membeli sebuah produk atau barang. Nah, Ibu jelaskan dulu mengapa dikatakan di sini bahwa ada beberapa ragam jenis iklan ini. Yang pertama berupa ajakan untuk membeli barang atau produk. Misalnya, pernah Anda melihat iklan tentang ajakan membeli? Oh, kembali aja kita di sini di gambar kedua, oke? Misalnya di gambar kedua ini tentang minuman susu fermentasi. Dia mengajak kita bahwa ketika kita meminum susu fermentasi bisa mengatasi atau membuat keluarga kita menjadi lebih sehat. Ketika kita meminum susu fermentasi ini membuat usus kita terhindar dari bakteri. Jadi kalau sudah dia mengajak kita di gambar kedua ini bahwa dengan meminum susu fermentasi membuat usus kita terhindar dari bakteri. Nah, ketika kita melihat sudah dipromosikan, sudah diiklankan, seolah-olah dia mengajak kita untuk membeli minuman susu fermentasi. Sebab karena susu fermentasi banyak manfaatnya. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan Yang kedua, dengan meminum susu fermentasi membuat usus kita terhindar dari bakteri. Nah, kalau kita sudah mengetahui promosi gambar kedua ini, maka kita yang melihat bisa membeli produknya tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Nah, baik anak-anak, demikian aja penjelasan Ibu mengenai teks iklan. Mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami atau masih kurang jelas untuk dimengerti. Ibu persilakan untuk bertanya. Baik, silakan berdiri. Apa tujuan dari iklan tersebut? Apa tujuan dari iklan tersebut? Oke. Pertanyaan temanmu sesuai dengan penjelasan Ibu tadi. Pertanyaannya, apa tujuan dari iklan? Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa tujuan dari iklan yaitu untuk mempromosikan atau memperkenalkan sebuah produk atau barang. Tujuannya dia promosikan barang atau jasa itu atau produk supaya seseorang atau masyarakat atau kita sebagai khalayak bisa terpengaruh, bisa membeli produk mereka atau bisa terpengaruh membeli produk tersebut. Misalnya yang dipromosikannya tentang pemakaian misalnya yang dipromosikannya tentang apa ya? Misalnya dia mempromosikan tentang apa ya? Siapa yang bisa? Misalnya mempromosikan tentang Rinso. Misalnya dia mempromosikan tentang Rinso. Bagaimana cara penggunaannya, apa keunggulannya. Jadi dengan kita melihat produk Rinso yang dipromosikannya, maka kita bisa membeli produk
Oke, pertanyaan si Lionel, kepada siapakah iklan itu ditujukan? Nah, sebelum ibu akan menjelaskan pertanyaan dari Lionel, menurut kalian kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari si Lionel? Kepada siapakah ditujukan iklan tersebut? Silakan berdiri. Oke, jawabannya sangat tepat, bahwa iklan ditujukan kepada masyarakat. Siapa masyarakat? Yaitu kita. Bisa dipahami, Lionel? Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah paham dengan materi teks iklan? Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, karena udah selesai materi mengenai teks iklan, sekarang ibu membentuk kelompok. Kelompok karena kita ada 19 orang, maka ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan. Sekarang silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diatur. Yang tertib ya. Diangkat mejanya, diangkat kursinya. Ada materinya di dalam. Ini kerja kelompok ya. Yang ini dibuka karena ibu kasih petunjuk. Ini kelompok. Ini kelompok.
Nah, petunjuk mengerjakan LKPD sudah ada di dalam di LKPD masing-masing kelompok. Yang pertama, diskusikan bersama dengan kelompokmu. Yang kedua, tuliskanlah jawabanmu pada kolom yang sudah tersedia. Jadi itu tugas kelompok dalam mengerjakan LKPD kelompok. Petunjuknya sudah ada di LKPD ya. Sudah ada di LKPD masing-masing kelompok.